Kisah heroik Guo Ziyi, jenderal yang menyelamatkan dinasti Tang. Guo Ziyi, 697–781, adalah seorang marsekal atau jenderal heroik dinasti Tang. Dia menyelamatkan dari perang dan invasi pemberontak yang merusak, politikus brilian, dan orang yang baik hati yang dihormati oleh semua orang, termasuk 4 kaisar yang pernah dia layani. Dengan bakat dan kebijaksanaan militernya yang luar biasa, Guo Ziyi melindungi negaranya dan mengembangkan klannya. Ketika dia masih muda, Guo Ziyi memenangkan tempat pertama dalam ujian seni bela diri kekaisaran, yang didirikan oleh Permaisuri Wu Zetian. Kemudian, dia diberi beberapa posisi di ketentaraan dan dipromosikan beberapa kali berdasarkan bakatnya. Ketika Guo Ziyi berada di rumah berkabung untuk ibunya, pemberontakan Ansi meledak. Ansi adalah 2 jenderal yang ditempatkan di perbatasan Kekaisaran Tang yang memimpin pasukan independen yang terdiri dari lebih dari 200.000 prajurit profesional yang terlatih. Di sisi lain, sebagian besar orang Tang telah hidup damai selama beberapa generasi dan tidak percaya perang brutal akan segera terjadi. Banyak kota di Tang yang diserang tentara pemberontak pada putaran pertama jatuh ke dalam kendali tentara pemberontak karena gubernur mereka menyerah atau melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, Guo Ziyi dipanggil kembali untuk melawan pemberontakan. Dia memimpin tentara Tang, bertempur dalam perang sengit yang tak terhitung jumlahnya, dan merebut kembali kota-kota yang hilang satu persatu. Sementara itu, banyak gubernur, jenderal, dan sejumlah besar warga sipil lainnya yang setia bertempur dengan gagah berani dan memberikan kontribusi signifikan untuk membantu, seperti Zhang Sun dan Yan Zhenxing. Belakangan, Guo Ziyi dipromosikan menjadi komandan utama pasukan utama kerajaan Tang karena prestasinya yang luar biasa. Setelah 8 tahun pertempuran sengit, pemberontakan Ansi 755–763, yang merenggut sekitar 35 juta jiwa, akhirnya dapat dikalahkan. Menurut Kaisar, Guo Ziyi memulihkan dan menyelamatkan seluruh kerajaan. Fitnah, demosi dan reputasi. Tapi dengan kekuatan dan reputasi Guo Ziyi yang meningkat, Qasim yang paling kuat menjadi sangat cemburu. Dia memfitnah Guo Ziyi di depan Kaisar dan menyingkirkannya dari kekuasaan. Belakangan, dipandu oleh beberapa pengkhianat Tang, Kekaisaran Tibet menginvasi beberapa tempat di Tang dan segera menduduki ibu kota Tang, Chang'an setelah Kaisar melarikan diri. Kaisar kemudian harus memanggil kembali Guo Ziyi. Ketika Guo Ziyi berangkat, dia hanya membawa 20 pasukan kavaleri. Tetapi dalam perjalanannya ke ibu kota, dia mengatur kembali beberapa ribu mantan tentaranya dan mengusir tentara Kekaisaran Tibet. Untuk kedua kalinya, Guo Ziyi merebut kembali ibu kota Chang'an. Setelah itu, setiap kali pemerintahan Tang berada dalam bahaya, Guo Ziyi dipanggil kembali untuk mengalahkan musuh-musuh tersebut. Kemudian, dia akan difitnah oleh Qasim yang kuat dan dihapuskan lagi. Meski begitu, setiap kali Kaisar Tang berencana untuk mendengarkan menteri lain untuk memberi penghargaan kepada Guo Ziyi dan membiarkannya memimpin pasukan, para Qasim itu akan melompat keluar dan membujuk Kaisar untuk tidak melakukannya.
Lingkaran ini telah diulangi beberapa kali, tetapi Guo Ziyi tidak pernah menyombongkan prestasi gemilangnya atau mengeluhkan ketidakadilan tersebut. Dia mengalahkan musuh dengan berani saat dibutuhkan dan hidup dalam pengasingan saat diusir. Bertahun-tahun kemudian, beberapa rezim nomaden bersekutu dan mengirim lebih dari 300.000 tentara untuk menyerang Kekaisaran Tang. Jenderal Guo Ziyi pergi ke salah satu rezim sekutu itu sendirian dan membujuk Han untuk mundur. Kemudian, Guo Ziyi dengan tegas menyerang rezim lain dan meraih kesuksesan luar biasa. Setelah itu, dia dianugerahi beberapa gelar kehormatan, memimpin pasukan Tang, meraih lebih banyak kesuksesan, dan mempertahankan perbatasan dengan baik. Reputasi terhormat dan warisan Guo Ziyi. Jenderal Guo Ziyi mengesankan banyak orang dengan kontribusinya yang luar biasa, kepribadiannya yang baik, kesetiaan mutlak, dan integritasnya, termasuk kaisar, menteri, tentara, dan warga sipil. Pada akhirnya, bahkan para Qasim yang telah menjebaknya beberapa kali sebelumnya sangat mengaguminya. Sepanjang sejarah Tiongkok, tidak ada komentar buruk tentang Guo Ziyi. Semua orang dengan tulus menghormati orang yang berani dan bijaksana ini. Hal ini menjadikan Guo Ziyi seorang politisi brilian yang selamat dari semua konspirasi dan mengembangkan klannya, sementara banyak jenderal kontributif lainnya dihapuskan, dijebak, atau dieksekusi. Dia menjalani kehidupan yang stabil dan terhormat ketika dia sudah tua dan meninggal dengan damai di rumahnya di usia 80-an. Salah satu putranya menikah dengan seorang putri, begitu pula salah satu cucunya. Salah satu cucu perempuannya menikah dengan Kaisar Xianzong dari Tang dan menjadi permaisuri berpengaruh di kekaisaran.